Ya, pendidikan sekarang itu tuh di sekolah, terutama di sekolah anak-anak saya itu selalu memberikan apa ya, memberikan stimulasi kepada anak untuk aktif. Jadi sekarang ini pendidikan sudah cukup baik menurut saya karena guru di sini hanya sebagai mentor, hanya sebagai support. Jadi anak yang aktif ya, karena anak aktif maka kemudian orang tua juga harus aktif. Ketika anak mendapatkan PR yang kerja keras, tidak hanya anaknya aja, tapi orang tuanya ternyata juga harus kerja keras, harus membantunya. Salah satunya adalah pada saat siapa namanya Kama itu dapat tugas untuk memilih hewan yang dia suka dan kemudian menceritakan hewan itu. Sebenarnya sesimpel itu, tapi karena semuanya menggunakan media untuk melakukan presentasi itu, maka kemudian dia berinisiatif untuk dibuatkan apa namanya kuda-kudaan, ya kan. Nah dari situ kemudian dia dia melakukan presentasi di depan teman-temannya, memperkenalkan kuda yang dia sayangi atau hewan yang dia sayangi yaitu kuda kepada teman-temannya semuanya. Intinya cuma itu. Tapi selain bikin prakarya itu, apakah sering nggak sih Mas ngebantu tugas lain? Ya, di situ emang itu sudah jadi kebiasaan kita ya. Jadi ketika kalau ngomong senang ya menjadi senang karena memang sekolahnya di Aljabar itu memang ngasih kemerdekaan betul. Tidak gurunya itu tidak memaksa, tidak memberikan menjejalkan teori-teori, tapi memberikan sebuah rangsangan yang membuat orang tuanya juga ikut terlibat. Itu yang membuat saya teringat pada saat waktu SD dapat pekerjaan, keterampilan untuk membuat ini itu apa segala macam itu tuh terlihat tuh saya tuh sendirian gitu loh. Orang tua saya pada saat itu juga nggak ngerti mesti harus masuk gimana karena memang menyerahkan semuanya pada sekolah. Nah, saya merasa bahwa saya harus membantu anak saya gitu kan, terlibat di situ kemudian terjadi komunikasi ternyata dalam membuat keterampilan itu. Jadi flashback juga ya Mas? Ya, bikin saya jadi flashback, jadi ingat waktu dulu ada pelajaran keterampilan membuat rumah-rumahan, membuat pohon, membuat mobil gitu kan banyak sekali. Dan itu kayak tersalurkan lagi sekarang. Berarti jadi di tengah kesibukan Mas Anung sendiri masih bisa ngebonding sama anak-anak bantu tugas sekolah kayak gitu? Ya kebetulan kalau saya kan pekerjaan saya kan pada syuting ya, jadi ketika saya syuting itu baru kemudian saya akan kehilangan akan meninggalkan keluarga banget karena dalam 20 hari itu kan ada di lapangan gitu kan nggak ketemu keluarga. Tapi kalau pas persiapan menulis skenario, ngedit apa segala macam, saya banyak 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 punya waktu, apalagi ngeditnya kan dilakukan di sore hari. Ya kan kita itu manusia-manusia malam kan, jadi dari kerja dari sore sampai pagi gitu kan. Jadi sebelum saya ngedit saya nganterin anak sekolah dulu, kemudian bonding sama anak saya dulu, gitu. Berarti kemarin sempat ke Jogja, kemana aja sih Mas main mungkin ke museum juga? Oh pada saat ke Jogja kemarin saya lagi ada di Museum Fredericksburg yang saat ini lagi ada renovasi dan ada bentuk baru di Museum Fredericksburg yang waktu itu memang saya pas masuk ke sana itu sangat sangat spooky gitu kan, tapi sekarang menjadi luar biasa, menjadi menyenangkan sekali, belajar sejarahnya juga jadi sangat mudah di situ gitu. Jadi datang ke Museum Fredericksburg yang baru di Jogja ini. Kunjungan ke resto juga nggak sih Mas yang di Jogja? Ya, saya akan mengunjungi selalu karena saya kan dalam sebulan sekali kan selalu ke Jogja mengunjungi Mamah Ke, resto saya, terus kemudian ke Studio Gamplong itu pasti itu karena itu harus selalu saya maintain soalnya. Dan pengennya tuh saya itu menjadi tempat buat anak-anak muda nongkrong, workshop, nulis skenario, memutar film. Saya habis membuat sebuah tempat yang bisa dipakai untuk nonton bareng ya, jadi kayak mini bioskop itu, tapi ini lagi proses belum belum begitu sempurna. Oke. Tapi katanya resto sempat terbilang sepi tapi tetap dipertahankan untuk Resto saya itu ya waktu itu sepi karena pandemi ya, tapi alhamdulillah Saskia kemudian memberikan ide untuk menjadikan itu bukan hanya tempat oleh-oleh tapi menjadi tempat nongkrong. Akhirnya membuat menu bleger ya kan. Nah, menu bleger itu yang akhirnya mengembalikan lagi situasi Covid yang tadinya sepi, nggak ada orang yang datang untuk makan di situ, akhirnya kemudian kita bisa hidup kembali. struggle-nya gimana sih Mas sampai ada burger juga gitu buat Ya struggle-nya kita harus inovasi, harus kreatif berinovasi, menciptakan rasa baru, harus bisa membaca pasar, kecenderungan pasar seperti apa, itu syaratnya seperti itu. dan sekarang sudah alhamdulillah ramai lagi. Alhamdulillah sekarang stabil lagi, ramai lagi terutama pada saat long weekend dan ada cuti bersama seperti ini. Ya, oke ya.
Ya. Terima kasih, Mas. Audio Jungle.